Halo Besti, apa kabar? Tahu kan tadi itu bunyi apa? Yoi, 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 bunyi kereta api. Kereta api ya, kereta api itu adalah salah satu bentuk transportasi darat yang menggunakan rel, ya rel, yang terdiri dari gerbong-gerbong yang ditarik sepanjang lintasan. Jadi itu ada berapa gerbong, bisa ada 5, ada 6 gitu ya, yang terdiri dari berbagai lintasan gitu, sepanjang lintasan dan berisi kargo-kargo ataupun penumpang ya, Besti. Dan pertama kali tuh kereta dibuat di Inggris pada tahun 1804 oleh Richard Trevithick untuk menggerakkan mesinnya itu menggunakan uap yang bertekanan tinggi. Jadi tuh kereta pertama kali tuh kereta uap ya, kereta uap yang bertekanan tinggi. Nah, Besti tahu kan pegawai yang memimpinnya tuh yang bertugas mengoperasikan kereta api dan langsiran serta sebagai pemimpin selama dalam perjalanan ya disebut dengan masinis. Tahu kan masinis? Nah, itu masinis yang pakai topi dan seragam lengkap. Nah, untuk menjadi masinis maka kita harus melamar kerjaan ke KAI ya, Besti. PT KAI, PT Kereta Api Indonesia. Cuman di situ doang, soalnya kereta api cuman satu, yaitu yang dipegang oleh pemerintah, yaitu PT KAI, belum dipegang sama swasta. Ini masih PT ya, masih cuman satu aja. Nah, masinis PT KAI itu bertanggung jawab untuk mempercepat, memperlambat, atau menghentikan kereta api. Nah, itu tuh sesuai dengan mengikuti dan mematuhi sinyal kereta api ya. Nah, semboyan dan menjamin keselamatan kereta api yang dijalankannya. Sehingga tuh dapat dikatakan bahwa masinis adalah kepalanya, kepala perjalanannya. Jadi itu kan kereta api terdiri dari banyak pegawai dah. Nah, yang paling tinggi jabatannya ya kereta api masinis. Dan itu tuh masinis itu eh, hampir tiap tahun tuh ada penerimaan ya, ada penerimaan. Dan syarat-syaratnya menjadi masinis itu ada juga dicantumkan secara online, dan biasanya yang pertama itu pendidikan minimal SMA, SMA IPA atau SMK listrik, mesin atau otomotif. Jadi nggak ada SMA IPS ya. SMA IPS jangan berharap untuk menjadi masinis. Jadi adik-adik nih yang di SMP atau di SMA, kalau mau menjadi masinis, cita-citanya masuk ke IPA ya. IPA, listrik, mesin atau otomotif. Atau kalau misalnya mau lebih amannya lagi ya masuk ke IPA. Takutnya nanti kan tiap tahun tuh mengalami perubahan kualifikasi atau perubahan syaratnya. Jadi ya lebih baik masuk ke IPA aja gitu. Jadi untuk yang mau bercita-cita mengendarai memimpin perjalanan pakai kereta yang IPA, jadi jangan IPS ya, IPS atau bahasa jangan. Jadi fokuskan pelajaran-pelajaran IPA aja gitu. Lalu yang kedua nilai kelulusan ya. Nilai kelulusan itu nilai NEM atau UAN minimal 7. Jadi nilai kelulusan atau mungkin ditambahkan dengan nilai rapot ya. Nilai rapotnya rata-rata tuh minimal 7. Jadi di atas 7 lah. Nah, kalau misalnya mau istilahnya mau lebih tinggi lagi, lebih berjuang lagi, patoklah 9 atau 8. Jadi adik-adik harus mengejar nilai itu semuanya 8 atau 9 gitu. Jadi 8 atau 9. Lalu ada pengalaman kerja yang ketiga. Maksudnya pengalaman kerja ini dia tuh tidak di ini ya, fresh graduate. Jadi dia tuh tidak dilihat. Jadi misalnya mau sebelumnya kerja apa, jadi tidak ada nilai plus. Jadi pengalaman kerja fresh graduate ya, diusahakan fresh graduate. Lalu yang keempat, usianya tuh 18 sampai 25 tahun. Usia 18 sampai 25 tahun.
Dan ini diperlihatkan atau dibuktikan dengan KTP atau KK atau SKCK atau SIM. Jadi kalau misalnya 18 sampai 25 di antara itu mending gak usah ngelamar, nanti karena pasti gagal di di tahapan tesnya. Tahapan tesnya nanti kita bahas ya. Lalu yang kelima, jenis kelamin. Jenis kelaminnya tuh pria ya, Dede, ya Besti. Jadi tuh di sini di Indonesia masinis kereta api itu masih pria, ingat pria. Jadi tidak boleh wanita gitu loh. Jadi masih pria. Lalu yang keenam nih, tinggi badan nih minimal 165 cm ya. Tinggi badan minimal 165 cm disertai dengan bobot badan atau berat badan yang seimbang gitu. Berat badan seimbangnya itu di antara 100 sampai 110 bedanya. Jadi kalau misalnya 165, adik-adik tuh Besti, saudaraku tercinta sih. 165 ya berat badannya tuh antara 50 sampai 65 kilogram. Cuman beda 100 sampai 110. 50 sampai 65 kilogram. Jadi tidak kekurusan atau tidak kegemukan. Dan yang pastinya sehat. Jadi jangan, kalau misalnya mau masuk ya ke sini lari dulu, diimbangin dulu gitu loh. Nah, setelah tahapan masuk ini dibuka lowongan, masukin persyaratan tes, persyaratannya, berkas dokumennya. Ada tahapan tesnya ya. Tahapan tesnya tuh terdiri dari 6 tuh 2 3 4 5. Ya 6 ya, terdiri dari 6. Yang pertama tuh seleksi administrasi. Nah, itu yang tadi yang seleksi administrasi yang ini semua nih, yang tadi ada 5 gitu. Pendidikannya SMA IPA enggak? Nilai kelulusannya 7 enggak? Pengalaman kerjanya gimana? Usianya enggak tercapai? Dan yang paling penting jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya pria ya, tidak bisa ditipu-tipu. Seleksi administrasi. Nah, itu tuh kan online nih, harus mengisi data dan upload berkas dokumennya. Jangan lupa misalnya KTP harus sama antara KTP sama pengisiannya. Kalau salah ya nggak bakalan dipanggil, pasti gugur. Ijazah transkrip nilai, lalu SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, dan dokumen lainnya. Biasanya berubah-berubah sih. Nah, nanti bisa dilihat itu seleksi administrasinya. Lalu setelah kalau misalnya lulus ke seleksi administrasi, masuk kedua tes kesehatan awal ya. Nah, tes kesehatan awal ini yang pertama mengukur kesehatan mata. Mengukur kesehatan mata tuh nanti dikasih lihat kayak huruf-huruf kayak gitu, kayak ngecek mata. Ingat, kalau misalnya udah harusnya pakai kacamata, harus pakai kacamata gitu loh. Jangan nggak pakai, nanti kalau misalnya di situ langsung gugur. Jadi teh coba dulu adik-adik tuh tes buta huruf sama buta warna di apotik di optik. Nah, kalau misalnya harus pakai kacamata, ya harus pakai kacamata biar nanti kalau tes kesehatan mata bisa lulus. Jadi kalau misalnya udah harusnya pakai kacamata, nggak pakai kacamata ya nggak lulus lah. Lalu yang gigi harus putih, nggak, ya istilahnya putih lah, terus rata. Terus kalau misalnya tambal bolong, tambal kayak gitu. Jadi nggak periksa ke dokter gigi dulu, bilang mau ke KAI, tes KAI seperti itu. Lalu yang ketiga tuh kaki varises ya. Varises tuh urat yang di kaki ya, urat biru gitu. Ya kalau bisa ke dokter dulu. Kalau misalnya untuk menghilangkan sebentar, seminggu 2 minggu, ya disuntik dulu. Disuntik pakai suntikan ada sih. Lalu tekanan darah, apakah darah tinggi atau darah rendah gitu loh. Usahain ya itu yoga 2 hari atau sebelumnya 3 hari, tidak enggak
Yang biasanya begadang ya jangan begadang dulu supaya tekanan darahnya tuh stabil. Nah, ini yang susah, tinggi badan 165 cm, berat badannya juga harus stabil gitu, antara 100 sampai 110, antara di sini kan berarti 165, berarti 65 sampai berapa, 55 sampai 65 gitu loh. Berat badan sama tinggi badannya. Nah, kalau misalnya 170 antara 60 sama 60 ya, 160, 170 tuh 60 sama 70 seperti itu ya. Lalu kalau misalnya udah kedua nih tes kesehatan, biasanya sih satu minggu ya. Minggu pertama seleksi administrasi, Seninnya diumumin lulus, minggu keduanya tes kesehatan awal, lalu yang ketiga tes potensi akademik. Nah, tes potensi akademik banyak tuh yang dijual-jual, atau di sini juga ada sih di saya tes potensi akademik, tapi harus banyak gitu juga, harus banyak pengetahuan umum, dan harus banyak benar. Ingat, ngerjain tuh harus benar. Kalau salah maka akan menjadi pengurang. Kalau misalnya ngerjainnya salah, pengurang, tapi kalau kalau benar, penambah. Jadi itu harus benar ya. Lalu yang keempat tes psikolog, tes psikotes. Psikotes juga ada banyak lah di buku-buku psikotes, atau di link saya juga ada. Lalu yang kelima tes wawancara ya, tes wawancara yang menghadapi pimpinan ya. Untuk menghadapi pimpinan, ingat akan satu hal, kalau ditanya itu jangan menolak secara langsung atau tidak. Bilang aja iya iya iya, tapi ya iya 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 aja gitu, dan sopan, mengatur sopan santun, kebersihan juga. Kalau misalnya kemarin tuh ada teman saya tuh ditaruh sampah di apa sih, di bawah bangkunya. Nah, itu usahain diambil. Kalau misalnya kita nemuin sampah di sekitar kita, diambil, dimasukin kantong gitu loh. Nanti ada nilai plusnya lah, ada tes ujiannya juga, itu dari tes wawancara. Terus cara berbicara juga. Dan kalau cara berbicaranya ada di link ya, misalnya kayak seperti apa cara berbicara, terus cara kita meletakkan tangan kita, cara duduk, cara menjawab pertanyaan, nanti ada di sini juga. Lalu yang keenam tes kesehatan akhir. Ya, tes kesehatan akhir semuanya nih, daleman, luaran, yaitu ada jantungnya, paru-paru. Nah, itu jantung, paru-paru, ginjal, apakah ada atau enggak. Lalu tes kesehatan luar tuh anting sama tato. Nah, tusuk-tusukan, main tusuk-tusukan tuh jangan ya. Kalau mau kerja yang bener, anting sama tato tuh jangan ditato, jangan dianting. Oke? Nah, tes kesehatan akhir ini juga bisa menentukan kalau misalnya punya penyakit berat bawaan, sebaiknya jangan jadi masinis. Soalnya apa? Berat itu masinis. Masinis itu dia harus mampu mempunyai apa sih, konsentrasi, dan mempunyai fisik yang kuat. Karena kereta itu perjalanannya tuh jauh gitu, lebih dari, kalau misalnya ini teh lebih dari 8 kilo, 8 kilo, 8 jam gitu loh sekali jalan. Oke? Seperti itu secara singkatnya agar tutorial menjadi masinis. Jangan lupa untuk di share, di subscribe, like dan komen. See you next time.